buntut balado, pecel lele, bebek penyet, bebek remes, soto Jawa, bakso, some, gulai iga, gulai kikil, Waduh, nasi padang, ada Wadaw. rendang, sate ayam, sate kambing, sate lilit, karena ada nasi padang. Ya Allah, saya jadi lapar nih Bu. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Seperti video-video sebelumnya, saya sudah mengajak ngobrol para diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri yang memiliki usaha kuliner. Sudah ada di Turki, di Kuwait, di Inggris, di Swiss, dan di mana-mana. Satu lagi nih, teman bincang-bincang saya kali ini adalah Ibu Sally. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Mbak Rosi? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Saat ini keadaan baik. Oke, jadi Ibu Sally ini pemilik kafe Indonesia yang ada di Dubai, begitu ya Bu? Iya, betul. Oke, nama kafenya apa tuh Bu? Nama kafenya dulu Jawa Padang. Kafe, terus saya nambah satu lagi namanya Chef Bali Restoran. Tapi begitu Chef Balinya kurang ramai, tempatnya terlalu mewah, akhirnya nggak jalan. Jadi Jawa Padangnya ditutup, digeser, Chef Bali masuk kayak gitu. Oke. Kita kilas balik dulu sebelum kita ngomongin tentang usaha kulinernya Ibu Sally di Dubai. Kilas balik sebentar. Ibu silakan memperkenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana, dan sudah berapa lama tinggal di Dubai? Perkenalkan, nama saya sebenarnya Salhah, tapi panggilannya Sali gitu orang semua. Jadi semua tahunya nama saya Sali. Asli saya dari Cilacap, tapi tinggal di Purwokerto karena keluarga ikut suami. Pertamanya ke Dubai itu yaitu ngirim-ngirim orang Mbak, jadi lama-lama tertarik kepengen jualan makanan. Gitu, sebentar saya potong dulu Bu, kirim-kirim orang tuh maksudnya Ibu PJTKI begitu ya? Iya. Oh, jadi Ibu punya perusahaan PJTKI? Betul. Oke. Nah, nanti kita ngomongin PJTKI mungkin di season kedua ya Bu ya. Sekarang balik lagi tentang bisnis kuliner Ibu. Oke. Ya itu karena kita ada orang, sebagian dari saya di sini banyak, warung masih jarang gitu. Pertama saya jualan makanan itu di taman, tiap Jumat kayak gitu. Nggak, karena ya namanya kita makanannya semua orang cocok, terus banyak orderan, lama-lama kepikiran kepengen punya kedai. Tahun berapa itu Bu Ibu jualan di taman gitu? Tahun 2009 saya datang yang netap di sini. Kalau tadinya kan keluar masuk. 2009, 2010, itu pokoknya 2 tahun lah sekitar itu saya jualan di taman. Tapi Ibu begitu menetap di Dubai dan ya sudah menetap di Dubai itu 2009 berarti ya Bu? Sampai sekarang. Jadi waktu awal-awal pindah ke Dubai itu bisnis mengikuti pekerjaan suami, membantu usaha suami PJTKI begitu? Nah di samping itu nyambi suka jualan seminggu sekali di taman gitu ya Bu? Di taman, ya itu juga ide suami saya aja Mbak, nggak mau menangis. Oh, malu. Kenapa? Ya malu ya, namanya perempuan kan. Iya. Malu karena memang dari Indonesia tidak pernah berjualan ya, jadi jiwa bukan dagangnya. Di Indonesia saya biasa catering, tapi itu kan kaki 5 di taman, kan kita kayaknya ya Allah, malunya di situ, namanya perempuan gimana lah, kan gengsinya tinggi biasa lah. Tapi saya sampai 4 minggu itu Mbak, saya nggak mau nungguin. Gitu. Masih suami sama anak-anak. Gitu. Awalnya malu kan, tapi akhirnya gimana? Senang? Akhirnya senang. Orang pertama itu 3 kilo bakso, sampai terakhirnya 30 kilo sehari itu Mbak. Wow. Sebentar Bu, itu yang dijualnya menunya apa saja dan yang pembelinya siapa aja di taman tersebut? Pembelinya itu orang Indonesia semua itu Mbak, 100%. Orang-orang yang kerja.
100% orang hotel keluar semua, yang hospital keluar, yang rumahan apalagi gitu. Jadi yang orang hotel keluar pulangnya bungkus sampai 10 sampai 15 buat temennya yang nggak bisa keluar. Oke, jadi di Dubai itu banyak sekali berarti tenaga kerja Dulu, Indonesia. iya di tahun-tahun itu. Karena sekarang corona, hampir separuh kayaknya orang Indonesia yang sudah keluar. Nah, kita ngomongin tahun 2009 tersebut. Jadi Ibu jualan di taman itu karena memang Jumat itu hari libur nasional kan, sama dengan hari Minggu di kita Hari ya. libur, iya. Jadi kayak hari Minggu. konsepnya gimana Bu? Bukalapak aja gitu. Orang-orang udah pada ngumpul aja di taman gitu. Tidak ada event, ada pertunjukan apa enggak, pada ngumpul selalu. Biarpun ada, setelah acara itu pasti datang ke tempat kami makan. Karena nggak ada orang nyediain makanan itu, Mbak. Menarik. Jadi lama-lama malah keenakan sampai suami saya, "Mah kok nggak pergi arisan, Mah kok nggak pengajian, mending jualan. Sekarang nungguin di sini nggak malu gitu." Ya Allah. Menarik iya, ya Bu ya. Nah, jadi orang-orang yang datang ke taman itu mungkin sengaja juga untuk mencari kuliner Indonesia, makanan Ibu kali ya? Ya, pasti. Oke. Nah, menu apa aja yang dijual waktu itu? Menunya nggak banyak, Mbak. Bakso some kalau siang ya, jam 2 sampai jam 7. Bakso some aneka gorengan. Setelah maghrib kita goreng pisang, goreng tempe, sama kopi. Waduh. Kayak gitu. Jadi itu kayak tenda biru gitu ya, Bukalapak plus ada kompor, penggorengan gitu-gitu. Iya, kompornya sampai 4 itu, kompor yang camping itu. Oh, saya pikir Ibu jualan. Aja 5. Saya pikir Ibu jualan di box, jadi Bukalapak orang beli udah di box tinggal makan pulang. Tapi Ibu menggoreng juga di situ. Menggoreng terus baksonya mendidih panas di situ. Oke. Menu yang dijualnya yang simple, bakso, siomay, gorengan. Bakso, some, tapi banyak gitu. Itu sampai berapa porsi biasanya, Bu? Kayaknya ratusan porsi itu, Mbak, baksonya. Ratusan porsi. Oke. Nah, itu Ibu lakukan berapa lama jualan di taman tersebut? 2 tahun itu, Mbak. Terus kemudian kenapa cuma sampai dengan 2 tahun? Apa yang membuat udah jualan di taman sudahan? Setelah 2 tahun kita sudah punya ini kafe. Alhamdulillah. Jadi boleh dibilang punya modal buka kafe dari jualan kaki lima. Di taman kaki lima. Oke, menarik. Iya, makanya orang-orang yang diundang aja, Mbak, waktu itu, Mas, hari tanggal 12 bulan 2 2012. Oh, angka Insya Allah cantik. kita ada acara, datang ya Mas, makan rame-rame. Yang diundang aja itu nggak percaya, Mbak. Gampang aja nanti Bu kalau udah jelas. Ya Bung, kita kan orang jualan kaki lima, tapi nggak apa-apa kita dihina orang daripada kayak menghayal gitu ya. Jadi kayak mimpi. Jadi diundang sama pelanggan yang di taman itu, Mas Ba datang ya tanggal 12 ya, bulan 12 2012 gitu ya. Itu kan kiranya halu. Tapi alhamdulillah akhirnya dari jualan di taman tersebut sampai punya kafe. Sampai punya kafe, sekarang udah 8 tahun. Oke, nah kita ngomongin nih sekarang tentang kafenya Bu Seli. Jadi di tahun 2012 modal dari jualan di taman tersebut membukalah kafe gitu kan? Betul. Nah, itu areanya di mana? Apakah itu area wisata atau perkantoran atau di mana areanya? Areanya di Karama Center. Jadi dekat shopping center. Oke, dekat area shopping center. Ya, daerahnya daerah shopping di situ. Nah, memutuskan daerah itu karena memang daerah area shopping center gitulah ya. Iya. Mengenai mengenai pengunjungnya sendiri, siapa nih Bu yang mau di Ibu sasar ini, orang yang sesudah jalan-jalan di mall makan di situ, orang lokal, orang Indonesia atau siapa nih? Berarti pembeli kafe itu customer yang dari di taman itu. Dengan otomatis oh Ibu sekarang sudah punya kafe di Karama, alhamdulillah aja pada ke Karama, ya gitu. Betul. Jadi kita udah punya customer itu Mbak, alhamdulillah. Jadi selama 2 tahun itu selain ngumpulin modal juga ngumpulin pelanggan yang loyal, pelanggan yang tetap ya? Betul, ya pelanggannya itu aja. Jadi enak, cuma pindah ada yang dari mulut ke mulut kan otomatis ngabarin.
Iya. Ibu sekarang di sana sudah enak nyantai, duduk manis, nggak kayak dulu kepanasan. Iya betul. Kalau di taman kan jualan seminggu sekali, kalau di kafe kan tiap hari ya Bu, jadi orang Tiap bisa datang hari. kapan saja. Oke. Tiap hari, kalau hari Jumat sampai ngantri. Menunya apa saja Bu? Yang best seller itu buntut balado, pecel lele, bebek penyet, kadang bebek remes. Menu saya alhamdulillah komplit Mbak. Ada soto Betawi, ada soto Jawa, bakso, some, terus ada rawon, gulai iga, gulai kikil, Waduh, nasi padang, ada rendang. Satenya aja sate ayam, sate kambing, sate lilit, karena ada nasi padang. Ya Allah, saya jadi lapar nih Bu. Iya, jadi warung kita memang paling komplit itu, Mbak. Makanya Jadi rame itu. Tapi dari namanya Java Padang Cafe. Kenapa pakai nama Java? Udah ya Java ya Padang gitu. Kenapa? Bukan Java, kan kita ada orang Jawa. Oke, Padang. Terus Padangnya Padang terang. Padang. Oh, saya pikir Padang Minangkabau, bukan. Padang. Bukan. Terang cahaya gitu. Oh, jadi menunya 100% menu Indonesia. Indonesia. Pelanggan. Terus ditambah lagi, karena ada Filipin masuk, ada lokal masuk. Apa aja yang dia gue saya bikinin. Jadi nggak pernah menolak. Seandainya customer Ibu pengen sambal mentah, oke siap, saya bikinin. Pengen sambal matah yang Bali itu, oke, nggak pernah menolak saya. Apa yang customer dia minta, saya turutin. Oke, jadi itu ya mungkin kuncinya apa, konsumennya dimanja, apa mau saya bikin, apa lu pesan gua bikin gitu ya. Iya. Ibu tapi backgroundnya Ibu memang bergerak di dunia kuliner waktu di Indonesia atau sekolah chef tata boga atau apa Bu? Iya, tata boga saya sih cuma Arabian food sebenarnya. Tapi memang dari ibu saya sendiri itu suka masak-memasak gitu. Iya. Nah, tapi sekarang Ibu masih sering ke kafe? Sering masuk dapur atau cuman kontrol aja? Masuk dapur, justru banyak yang masakan saya. Kadang ada orang order nasi goreng seafood, tapi saya minta ibu yang bikin. Itu orang-orang penting kadang itu. Oke, jadi Ibu sekarang masih terjun masak juga walaupun dari tahun 2012 berarti udah 8 tahun ya? Iya. Ngomongin soal bahan baku nih Bu, bahan-bahan semua dapat dari Indonesia atau dari susah nggak? Indonesia. Jadi Ibu sekarang kalau semua menu-menu itu berapa persen bahan-bahannya diambil dari Indonesia atau hanya ada di Indonesia? Emang di Dubai tidak ada Bu makanan bumbu-bumbu? Ada tokonya, cuma kan mahal kalau udah di toko. Apa aja tuh? Kemiri 1 kilo 50 dirham itu 200.000 uang Indo. Jadi saya stok punya kayak warung di rumah. Namanya terasi, masako, terus pokoknya rempah-rempah yang ringan lah. Jadi berapa persen bahan-bahan rempah-rempah bumbu-bumbu yang didapat dari Indonesia? 100% semuanya harus dari Indonesia atau gimana? Kayaknya 80%. 80% ya. Kalau untuk kayak sop buntut, bahan-bahan daging-daging semua hampir sama ada di Dubai. Ada di Dubai, justru lebih murah di Dubai daging. Oh iya? Daging, terus iya pokoknya daging, ikan lebih murah. Kalau sayuran mahal banget. Oh iya. Kadang kacang panjang itu harganya sama dengan daging. Oh. Iya. Nah, Ibu kan sekarang udah running bisnis 8 tahun di kafe ya, di taman sendiri 2 tahun, berarti hampir ya 10 tahun ya Ibu berkecimpung di bidang ini. Iya, 10 tahun. Apa Bu suka dukanya punya usaha kuliner makanan Indonesia di luar negeri? Kayaknya sih sebelum ada corona itu happy aja. Corona di sini di Inggris tuh lockdown bulan Maret. Di sana bagaimana Bu? Saya tutup total 3 bulan. Dari Maret? Karena customer saya kan sebagian dari kapal pesiar. Oh iya. Jerman itu yang ratusan orang. Saya sedianya kan buffet di situ, orang-orang. Oh, ada buffet juga. Iya, warung saya kecil tapi komplit, lucu. Oh iya. Jadi Ibu itu ada yang dine in makan di tempat, juga menyediakan buffet, juga terima pesanan online, à la carte juga ada.
Ada. Oh, oke. Makanya kalau lagi nggak corona sangat sibuk. Nah, Jadi selama suka dukanya ya nggak ada. Kayaknya loh. Ini kendalanya kan corona. Memang yang namanya di sini cari uang kan kue Iya, aja 1 4 dirham, Mbak. Kue apa biji. itu? Dadar gulung. Oke. Saya kan orangnya rajin dadar gulung, lapis. Apa aja saya bikin. Bu, hari Jumat pengen lapis, contohnya ada request, insya Allah saya bikin kayak gitu. Jadi selain makanan-makanan berat main course seperti tadi, juga bikin kue-kue Indonesia? Kue Indonesia. Terus kalau untuk Lebaran saya bikin aneka kue ini, Mbak, kue kering, ada nastar. Itu Ibu bikin sendiri atau karyawan Ibu? Saya dibantu orang luar. Kalau karyawan untuk warung nggak bisa diganggu, itu ada jamnya. Di usia sekian masih aktif, masih turun juga ke dapur, masih bikin kue kering dan lain sebagainya. Mau sampai kapan Bu? Kalau ditanya Bu, betah atau suka atau lelah atau mau sampai kapan nih buka bisnis kuliner di luar negeri? Kalau yang di luar negeri ini, saya rencana kan nggak tahu tahun baru atau kapan rencana pulang. Karena juga udah ada usaha di sana. Tapi kata suami sih ya udah gantian, nggak apa-apa, nanti saya yang ke Dubai nggak masalah. Gitu. Tapi ini tetap running aja. Ibu kalau mau pulang ke Indonesia pun mungkin Bapak ke sini. Karena kan udah jalan mah ya, sudah aja siapa yang kayaknya kontrol. Ini ibarat mempertahankan itu kan paling susah, mempertahankan sampai 8 tahun. Iyalah Bu. Kata Bapak itu. Iya, jadi nggak ada kendala selama ini, happy-happy aja kecuali corona ya. Jadi kecuali tutup. Jadi saya merasa kesusahan ya ini karena corona. Dulu Maret aja itu saya masih punya grup, Mbak. Grup apa tuh? Jadi grup yang ini housekeeping dari kapal pesiar Jerman. Oh, rutin untuk makan di situ maksudnya? Rutin, iya. Jadi pelanggan tetap? Pelanggan tetap. Jadi tinggal calling, Bu. Hari ini menunya ini. Kan kita tinggal nyiapin. Nanti datang berapa grup kayak gitu kan enak. Kapal pesiar itu apa namanya, merapat di Dubai, karyawannya semua turun, makan buffet di Ibu. Iya, betul. Senang. Itu udah selama 5 tahun. Masya Allah. Jadi walaupun kelihatannya kecil kafenya, tapi ya itu pelanggannya selalu datang rame ya, selalu pelanggan tetapnya udah banyak, baik yang buffet à la carte, pesan online, makan di tempat. Turis soalnya juga enak, Bu. Minta sambel, bawa pulang, ambil sendiri, dikantongin aja gitu. Itu udah kayak rumah ya. Iya. Ada yang bunda, ada yang mami, ada yang pokoknya manggilnya udah kayak orang tua sendiri gitu. Jadi konsepnya udah kayak makan di rumah Ibu sendiri gitu ya. Betul. Iya. Memang dikenalnya warungnya warung rumahan itu warung saya. Warung rumahan. Tapi nggak apa-apa, yang penting orang-orang pada nyaman. Gitu. Jadi tadi kalau dibilang suka dan duka, selalu suka ya. Kalau dukanya karena pandemi itu kan. Nah, karena rame, apalagi kalau anak-anak itu datang kan lucu-lucu. Jadi udah kayak keluarga rame gitu. Tapi kan corona kan 3 bulan tutup ya, Maret, April, Mei. Ibu mulai buka lagi Juli. Oke. Tanggal 9. Tapi mulai Juli buka lagi gimana? Dengan new normal Juli itu pelanggan tetap sepi. Termasuk sepi karena berapa persen tuh? Oh, sepinya sampai 60% kayaknya. 60%. Oh, oke. Tapi Ibu masih menerima jualan online nggak? Pengiriman online? Masih. Orderan. Jadi sekarang yang menjadi sumber pendapatan Ibu di kafe tersebut lebih banyak online atau masih banyak orang yang makan di dalam? Ya tetap masih banyak yang datang daripada yang order itu. Oke, tapi 60%. Karena orang kan kepengen makan di tempat itu kan lebih enak gitu. Contohnya bakso kalau dikirim kan dingin sampai tujuan gitu. Untuk pemirsa channel YouTube Rosi Melanie, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya akan menyajikan obrol-obrol saya dengan diaspora lainnya di luar negeri. Menarik obrol-obrolan sama Bu Sally, apapun itu ya Bu ya, melihat kondisi
pandemi seperti ini nggak hanya kafenya Ibu Sali, karena di berbagai belahan bumi lain pun seperti video saya sebelumnya dengan teman-teman diaspora yang buka restoran di luar negeri, memang berdampak sekali pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu ya, dan restoran Ibu running well lagi seperti semula, ramai lagi. Gitu. Terima kasih Bu atas obrol-obrolnya. Amin. Bapak Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.